Hai teman-teman, ketemu lagi di Aktivisio Podcast Channel. Kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita ya dengan Mas Danu. Sebelumnya ini ada pesan sponsor ya dari teman saya yang punya usaha kacang mede oven. Dari Mrs. Y ya, ini ada 3 varian rasa, ada original, ada choco ya, dan juga ada butter ya. Untuk pemesanan ya, tanya-tanya sama Mrs. Y ini bisa nanti di link deskripsi yang ada di bawah. Oke. Ya, gitu deh. Kita nanti icip-icip ini. Oke, Mas Danu, kita ngobrol lagi sekarang tentang skoliosis ya. Ya, yang berkaitan dengan bedah sih tentunya, karena tadi kan memang di experience kerjanya banyak di bedah ortho ya. Ada nggak sih peran fisioterapi di preparation ya atau pre-op ya? Kalau dulu waktu kuliah ada konsep, ada teori, kita ngelatih dulu breathing exercise seperti apa. Jadi ada penanganan pre-nya. Ya kalau di real lapangan yang sudah Mas Danu lakukan seperti apa sih? Ada. Oh, ada ya? Ada. Apa-apa aja nih? Tak ada ya. Jadi pre-op itu pun disesuaikan dengan kondisi pasien. Case ya. Jadi nggak kebiaya terus semua dapat breathing, semua dapat ini nggak efektif waktunya. Jadi kita lihat case per case. Kalau misalkan dia yang deformitasnya itu sampai mengganggu sangkar torak, otomatis breathingnya akan ada problem. Nah, di situ Nah, pasti. Enggak, iki malah minggir. Tekok tulisan iki malah minggir. Tak boleh banter iku. Saya ulangi ya, enggak takkan nah. Oke, terkait dengan skoliosis tadi yang di depan sudah disinggung tentang bedahnya ya, konsepnya dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan apakah ada preparation sebelum bedah mungkin. Kalau dulu di waktu kuliah kita kenal kalau sebelum operatif harus dilatih breathingnya dulu, dikenalin pola nafas yang efektif gitu-gitu ya. Apakah di real lapangan yang sudah Mas Danu lakukan itu juga berlaku ya, atau ada konsep lain mungkin? Berlaku, sangat-sangat berlaku. Jadi cuman itu dilihat dari case per case-nya. Nggak semua pasien itu terus dikasih breathing, ada yang berapa di traksi pre-op itu ada, sampai mulai dari beban berapa sampai beban maksimal berapa. Itu ada. Nggak semuanya kayak gitu. Cuman kalau misalkan pasien kok deformitasnya deformitas di toraknya kok nemen gitu. Ya kita lebih banyak kasih breathingnya. Karena kalau traksi itu kan pasif ya. Bukan yang interaksi bukan yang interaksi aktif gitu, enggak, jadi lebih ke pasif kan. Nah, kalau untuk untuk pasien yang dia toraknya dia nggak ada problem, ya kita tetap kasih, cuman porsinya nggak segede yang ketika dia yang ada problem. Jadi benar-benar kita maksimalkan sesuai dengan kondisinya, biar waktunya juga efektif. Terus kita nggak buang-buang buang-buang tenaga untuk sesuatu yang dia sendiri tidak ada problem di situ. Nah, penanganan pre-op itu tidak hanya pada pasiennya, termasuk kepada keluarga, orang tua, karena kan rata-rata yang operasi kayak gini itu kan anak-anak usia belasan, kelas-kelas SMP lah gitu. Nah, orang tuanya pun juga kita kasih edukasi dalam bentuk edukasi ya, pre-op-nya kalau untuk orang tua nanti Bu kondisinya kayak gini, nanti proses yang akan ibu jalani itu nanti prosesnya ini dan seterusnya gitu. Terus nanti kebutuhan ibu adalah seperti ini, kayak misalkan sampai hal yang terkecil, misal Mas nanti habis operasi aku harus nyiap apa nih gitu loh. Bu nanti kan di rumah sakit itu kan jatah satu pasien dapat jatah batal 1 boleh 1 gitu. Nanti gini Bu, nanti sediain guling lagi ya, ekstra tambahan, walaupun di rumah sakit kita dulu
eh, kita sudah sediakan karena saking banyaknya kasus itu sampai kita itu punya matras. Untuk keluarga. Bukan, untuk pasien. Jadi kita buat bed itu seflat mungkin. Oh, oke. Itu kita punya sediaan matras tuh mungkin nggak tahu deh, 10 belasan mungkin. Karena kadang-kadang kan itu nggak hanya untuk pasien yang skoliosis, bisa untuk pasien yang lain-lain. Nah, satu season itu kan belum tentu itu skoliosis stop, mungkin ada yang operasi vertebrae, yang lainnya mungkin kayak dia pemasangan fiksasi untuk lumbal atau fiksasi untuk servikal, itu kan mereka juga butuh matras itu. Nah, sampai guling kita juga punya. Guling yang kayak apa ya, kayak guling untuk anak-anak bobat itu. Yang agak keras yang gitu ya. Keras itu. Nah, itu kita punya sediaan gitu. Nah, keluarga pun juga gitu sama gitu. Oh, nanti Bu sediain ini ya sekian gitu. Nanti untuk cepat untuk persiapan aja. Kalau misalkan nanti putranya jenengan nanti kalau misalkan sudah operasi nanti akan dipasang brace-nya adalah seperti ini, gambarnya seperti ini. Ada yang beberapa masih pakai Boston brace kalau zaman dulu. Itu biar pemakaiannya lebih nyaman, nanti dikasih ini Bu, ini dan segala macam. Itu nanti biar pas jatuh hari hanya orang tua nggak kelabakan. Oh, nanti prosesku gini, anakku nanti gini yang harus aku siapin ini. Itu untuk menunjang pos operasinya. Oke. Nah, kalau pos operasi yang pertama ya tadi panggilan sito untuk tenaga terapisnya, terus nanti proses setelah itu nanti ikuti alurnya. Oh, pasien sudah hari kesekian, ini sudah waktunya apa, hari kesekian udah waktunya apa gitu. Dan untuk keberlangsungan di pasca operasinya pun itu kita lebih meluas lagi. Jadi kita tidak hanya ke fisioterapi, kita ke keluarga, ke pasien otomatis, ke perawat, terus ke dokter juga. Jadi kita saling feedback gitu. Kalau ke dokter kita saling feedback ya, misalkan dok aku ini kok pasiennya ada kondisi kayak gini ya gitu. Ini gimana kalau kita begini gitu. Jadi itu didiskus juga. Cuma bukan diskusinya kita duduk kayak gini terus ngobrol, enggak. Ya alanya kita visitor gitu. Jadi sambil lalu tapi kita langsung ngomong ke poin-poinnya. Dok nanti gini ini gimana gitu. Jadi kalau misalkan kita ada kendala karena dia yang operasi toh. Iya. Otomatis dia yang tahu apa yang ditanam di dalam, apa yang dilakukan di meja operasi kan dia. Oh mas gini, dok ini ada kontraindikasinya enggak? Misal gitu. Oh ada mas ini dan segala macam gitu. Ke perawat apalagi. Jadi kalau ke perawat ya apa ya, kita butuh bantuan banget dari perawat untuk proses selama di rumah sakit. Kita butuh bantuan karena nggak mungkin kita kayak misalkan jam position untuk dia turun jalan, kalau misalkan dia udah sampai jalan itu nggak mungkin yang kita lakukan sendiri. Otomatis rekan-rekan kita yang perawat itu juga perannya sangat besar. Edukasi ke perawatnya, terus komunikasi ke perawatnya juga, deliver untuk nanti ini misalkan ada pasien yang dengan kondisi tertentu, mbak ini nggak boleh gini ya, karena ini gitu. Jadi nggak misalkan mbak nggak boleh kayak gitu, loh apa alasannya? Kita harus ngasih explain ke dia. Oh karena gini, kalau begini kan nanti jadinya seperti ini. Gitu. Itu kenapa? Gitu. Jadi masing-masing itu harus paham untuk kasus ini. Gitu. Dan sebenarnya itu berlaku ke semua kasus juga. Tidak hanya bedah aja. Berarti komunikasi pre-op, ya kemudian sito tadi, kemudian melibatkan semua segmen elemen. Baik. Kalau yang utama ya pasien, keluarga, ya kita lebih ke banyak poinnya di sana karena nanti sepulang dari rumah sakit kan paling banyak pasien itu berinteraksi kan dengan keluarga. Iya. Kemudian setelah itu konsep treatmentnya gimana waktu setelah
antara situ dengan mau pulang ya. Syarat apa yang biasanya diterapkan? Oh, pasiennya sudah bisa pulang atau mungkin dilanjutkan dengan treatment di rawat jalan Untuk apa ini? untuk Untuk skoliosis skoliosis. saja. Kalau untuk skoliosis minimal dia harus bisa duduk. Duduk apa namanya? Duduk di pinggir bed itu. Minimal dia harus sudah bisa gitu. Oke. Karena kalau dengan dia sudah bisa duduk di situ, itu untuk keberlangsungan selanjutnya itu lebih enak gitu. Maksimalnya ya dia udah bisa jalan dengan alat bantu walker. Biasanya awal-awal kita pakainya walker kalau dulu. Kemudian home program exercise-nya atau mungkin sesekali balik ke poli atau Kalau sesekali balik ke poli enggak. Jadi bukan enggak ya, jarang? hampir enggak ada sih. Oke, jadi edukasi aja. Edukasi. Kita edukasi mulai dari awal pre-op, post-op itu kita edukasi ke pasien. Semua yang kebutuhan dia sampai di rumah pun nanti kita sudah persiapkan sebelum dia pulang. Kayak kebutuhan mobilisasi kan ya jalan di sekitarnya, di lantai gitu ya, di area datar gitu. Kita tanya ke pasiennya di rumah, rumahnya 1 lantai atau 2 lantai. Gitu. Oh 1 lantai mas. Gitu. Ada level enggak? Ada level undak-undak enggak? Terus ada jalan perengan enggak? Kalau misalkan dia 2 lantai nanti kamarnya di atas atau di bawah. Itu, nah dari situ kan kita tahu kebutuhan. Oh kira-kira kebutuhannya nanti dia gini. Klosetnya duduk apa jongkok. Jadi itu sudah kita persiapkan. Kecuali misal, mas, yang aku ini belum bisa gitu. Gerakan ini atau fungsional ini? Fungsional, lebih ke fungsional sih kalau fungsional. Fungsionalnya aku belum bisa mas, gini nanti. Rata-rata mereka akan lanjut ke rumah dan itu pun hanya nggak sampai lebih dari 5-10 pertemuan, nggak nyampe. Kan 2-3 pertemuan gitu udah clear kok. Karena sisanya kan dia tinggal ngerutinkan aja, kecuali untuk pasien-pasien yang dia confidence-nya kurang. Nah itu lain perkara sudah. Kalau confidence-nya kurang, jangankan kok yang skoliosis, femur aja bisa sampai 2 bulan gitu. Kemudian mungkin yang kan skoliosis, kemudian di operasi berarti ini tulangnya kan yang diberesin istilahnya, yang dibenerin dengan skru dan segala macam tekniknya. Kemudian setelah operasi, apakah memang benar-benar pada alignment yang sesuai atau masih ada lah sudut-sudutnya dikit dan ini harus gitu? Tergantung kondisi awal. Kondisi awalnya dia kayak apa dulu. Kalau yang dia misal dia sebenarnya fungsional, cuman karena orang sekarang tuh kan sukanya instan ya. Jadi dia nggak mau yang reposo untuk latihan, untuk korek postur, dia nggak mau. Terus maunya operasi aja biar cepet gitu. Ya dia mungkin bisa balik alignmentnya udah balik bagus gitu. Tapi kalau yang dia udah sampai deformity itu pengurangannya banyak. Itu akan terlihat di penambahan tinggi. Itu akan kelihatan banget. Dari yang dia kurvaturnya di S atau C atau mungkin dia ada torsion, itu dia pasti akan ada penambahan tinggi. Nah penambahan tinggi itu masing-masing orang beda. Tergantung ya otomatis tergantung genetiknya dia juga. Jadi setelah operasi tetap ada program untuk postural correction-nya. Oh iya. Sampai. Nah itu pun juga kita persiapkan toh, mulai dari pas dia post op di rumah sakit itu benar-benar kita optimalkan gitu. Misalkan dia habis post op dia masih seminggu gitu kan, post op dia masih rawat inap seminggu. Nah itu kita benar-benar kita optimalkan. Enggak yang semua langsung kita masukkan, enggak, tapi kita sisipkan pelan-pelan. Misalkan dia nanti kalau duduk diinget-inget ya kayak gini, misal contoh. Dia kalau duduk tegak ya gitu. Kalau duduk tegak. Nah, untuk support systemnya apa? Orang tua kita edukasi. Bu, nanti kalau ini duduknya tegak, kalau duduknya nanti gini atau apa, nanti diingatkan saja gitu. Dan yang lain-lainnya.
Oke. Jadi rata-rata memang setelah operasi dia bisa kembali lagi ya. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Karena usia tadi ya masih pengaruh untuk masih muda, masih masa-masa pertumbuhan, jadi kansnya lebih besar. Bukan kok balik lagi itu garansi 100% yaudah gitu kan. Itu kan tergantung dari banyak aspek. Faktor dari keparahan kondisi awalnya kayak gimana itu kan juga pengaruh. Terus rutinitas dia untuk menjaga setelah operasi itu juga pengaruh gitu kan. Nggak sedikit, ini agak melenceng tapi masih vertebre ya, pasien yang istilahnya apa ya, umurnya itu cepat gitu, jadi umurnya itu bisa lepas. Umur pasca operasi Oke. Bisa lepas gitu. Karena apa? Dia ya udah dikasih tahu, Bu, jangan hindari untuk aktivitas ini pada kurun waktu ini ya. Dia nekat gitu, otomatis gitu. Nah itu kan juga mempengaruhi ke hasil akhir dari treatment yang dilakukan mulai dari awal pre-op sampai pasca operasinya. Oke, berarti ya tinggal kembali ke case-nya, kemudian pasiennya sendiri ya, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin Mas Danu yang ingin di-sharekan tentang skoliosis yang mungkin ketinggalan? Apa ya? Ya hampir sama dengan kasus yang lain gitu loh. Kita harus melihatnya itu satu case by case. Jadi satu orang dan orang lain itu sangat berbeda. Terus benar-benar kita ngasihnya itu konsennya itu ke ini. Ada yang dia nyeri sedikit aja dia udah nangis, nggak bisa dong di ini. Jadi tergantung nanti kita pendekatannya gimana ke dia. Nah, itu yang membuat kasus ini tuh unik dari satu ke satu yang lain. Dan mesti ada cerita dari pasien satu ke pasien yang lain, itu pasti ceritanya beda-beda. Tapi kurang lebih proses yang mereka jalankan sama. Itu kurang lebih dari awal sampai akhir itu kurang lebihnya sama. Cuman nanti beda di progresnya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang butuh waktu lama dan seterusnya. Gantung karakter gitu ya, pengalaman support keluarganya nyeri juga. Oke. Gitu. Nggak bisa yang disamakan semua. Disamakan. Cuman tuh sebagai benang merah aja gitu. Oh, alurnya kayak gini. Nanti di perjalanannya ternyata kok beda ya gitu loh. Nanti apa ya? Oke. Ya, menarik sekali tentang skoliosis dan bedah ya, teman-teman. Jadi sudah diceritakan dari pre-op-nya gimana, ternyata peran kita di pre-op juga ada ya. Jadi bukan setelah operasi beberapa hari kita baru masuk ya. Cuman kembali ya itu tadi kebijakan rumah sakit atau dokternya. Karena nggak semua dokter kayak gitu. Toh pun misalkan kita punya dasar literasi yang bagus, kita punya dasar literasi yang kuat, nggak ada salahnya kita ngobrol juga sama dokternya. Oke. Dok, kayak gini gimana dok? Gitu. Dari komunikasi, ya. Dan itu saya pikir itu bagus-bagus aja sih. Untuk menjalin kerjasama ke depannya. Oke. Ya, saya rasa itu dulu teman-teman ya untuk obrolan kita skoliosis dan bedah di beberapa sesi ini. Terima kasih sudah menyimak podcast Aktivisio perdana kami via audio visual ya. Terima kasih sudah menyimak yang di Anchor.fm juga di Spotify. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih Mas Danu sudah hadir. Sudah hadir jauh-jauh dari Solo khusus ke Surabaya untuk edisi kali ini. Mumpung di Surabaya. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.